Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang pembauran antara agama dan budaya, masih bersama Tablik Akbar, bersama Habib Muntir, kemudian juga Ustadz muda kita Ustadz Haidir yang tadi sempat terpotong juga dengan commercial break. Barangkali kita akan lanjutkan kembali dalam waktu 2 menit sebelum kita lemparkan pertanyaan kepada para jemaah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan, Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Habib yang saya hormati dan para ulama dan sesepuh di sini. Jadi yang menarik yang lain adalah pertanyaan berikut yang juga sering ditanyakan berbagai macam kalangan. Sebenarnya Islam itu ramah nggak sih dengan budaya begitu? Islam ramah nggak dengan musik misalnya? Islam ramah nggak dengan ilmu pengetahuan? Nggak? Islam ramah nggak dengan baju-baju lokal misalnya? Baju-baju yang bisa didesain dengan fashion yang luar biasa. Jawaban saya adalah Islam itu secara muamalah itu sangat-sangat ramah terhadap budaya. Sangat terbuka terhadap budaya. Dulu kita mengenal Wali Songo, kita kenal Sunan Kalijogo dengan ciri khas blangkonnya. Bahkan Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah itu menyebut dirinya sebagai pembaharu Islam dan kemudian menggunakan blangkon saat itu ketika menyebarkan Islam di ranah Jogja, di tanah Jogja. Nah, ini menarik. Dan terutama di zaman modern ini, bagi ibu-ibu, jilbab itu kan fashion ya. Kadang meskipun itu juga bagian dari kewajiban muslimah untuk menutup aurat. Itu sekarang menjadi fashion gitu. Hari ini kita dengar ada komunitas hijaber yang menggunakan fashion luar biasa. Ada yang panjang dikit, ada yang agak pendek dikit. Suatu kali ada seorang ulama dari Kairo bertandang ke PP Muhammadiyah, berkunjung ke PP Muhammadiyah. Kemudian kami ajaklah beliau ke universitas-universitas Muhammadiyah. Muslimah kita itu kan agak unik ya, berbeda dengan di Mesir misalnya. Di Mesir itu kalau berpakaian muslimah itu pasti long dress. Nah, tapi kalau di kita atasnya pakai jilbab yang mungkin agak panjang atau pendek, bawahnya celana jeans misalnya gitu. Nah, ini betapa uniknya begitu cara berpakaian fashion Islam di Indonesia. Artinya itu sah-sah saja dengan seperti itu? Itu sah-sah saja. Yang terpenting kan seperti Habib tadi sampaikan juga, yang penting niatnya. Baik. Bagaimana niat itu betul-betul disesuaikan dengan syariat Islam. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Rupanya sudah ada yang mau mengajukan pertanyaan. Sebelum kita berikan kesempatan kepada yang ada di dalam masjid, mungkin kami persilakan kepada yang ada di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dengan Mbak An. Halo Ibu. Iya, dengan Mbak An. Oh, Ibu Aan. Baik, Ibu Aan. Dari mana Ibu? Pertanyaannya apa? Dari Tanjung Priuk. Baik, silakan Ibu Aan. Ya Pak, gini, saya mau nanya kalau misalnya saya mau ngerayain pernikahan. Nah, terus gimana tuh Pak hukumnya kalau misalnya kita merayakan gitu? Merayakan pernikahan, merayakan pernikahan ya Bu ya? Iya. Baik, merayakan pernikahan, kemudian di Indonesia juga banyak merayakan ulang tahun. Nah, ini apakah termasuk salah satu kategori perpaduan antara agama dan budaya? Kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan dulu Ustaz. Baik, mungkin dari bagian bapak-bapak, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Edi Azwar. Ada yang perlu saya tanyakan Ustadz berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini, terutama mengenai kaitan antara budaya dan Islam. Kita tahu bahwa kewajiban untuk menutup aurat itu adalah wajib, dan kenapa masyarakat Indonesia itu kalau menurut saya hanya pada kondisi tertentu memakai jilbab, sedangkan kalau mengakomodasi budaya dari luar, misalnya pakaian-pakaian dari luar kok cepat sekali. Ketika untuk memakai jilbab itu perlu dianjurkan, bahkan hanya kondisi-kondisi tertentu. Baik. Jadi tidak lebih sebagai lipstick seperti itu. Terus pertanyaan saya, harus mulai dari mana kita untuk membudayakan bahwa itu adalah kewajiban dan itu adalah budaya Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kami persilakan pada giliran ibu-ibu. Kami persilakan Ibu, silakan berdiri.
sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis Arifin dari Kemang IP Geraha. Yang akan saya tanyakan kepada Habib Munzir, bagaimana usaha para habaib dan para ulama dalam memberikan syiar kepada kaum muslimin kita yang ada di pedalaman, sedangkan mereka kadang-kadang kan belum mengerti mana syariat, mana kebudayaan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Barangkali Habib akan menjawab terlebih dahulu apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh para ulama, kemudian para habaib di daerah-daerah terpencil yang memang sangat sulit sekali untuk kita jangkau, Bang. Silakan Habib. Yang pertama atau yang terakhir dulu barangkali Habib. Ya. Baik. Ya, ini memang sebenarnya jawabannya juga panjang, tapi insya Allah kita peringkas. Alhamdulillah Ibu, semakin hari saudari kita, Ibu kita yang barusan bertanya, semakin hari para ulama, para kiai, para habaib semakin giat. Ini salah satu buktinya santri-santri yang kita ambil dari Irian Barat 90 orang lebih, ya 90 orang, sekitar 90 orang pria dan wanita. Sangat-sangat menyedihkan keadaan di sana. Kenapa? Karena para dai jarang masuk. Kenapa ditanya para dai jarang masuk? Karena tiketnya paling mahal, karena modal sendiri. Ini yang repot. Kita nggak bisa menyalahkan para dai dan ulama juga, karena nggak semua ulama dan habaib mampu beli tiket sendiri ke sana, masuk ke pedalaman. Di sana itu mahal, bensin mahal, solar mahal, nyewa mobil mahal. Saya berangkat dengan 4 orang saya berangkat, itu habis 50 juta 6 hari. Kenapa? Maaf nih, bukan ria. Kenapa? Karena nyewa mobilnya mahal, nyewa lagi motorbotnya mahal, 15 juta nyewa motorbotnya, masuk pedalaman. Tapi sungguh sangat-sangat mengiris hati. Listrik gak ada, televisi mau belajar Islam, mereka berkata kami belajar Islam dari mana? Dari 1-2 orang yang punya televisi yang listrik hanya berapa jam dalam setiap harinya. Hanya dari itu kami belajar Islam. Gak ada yang ngirim-ngirim buku ke sini, dan tidak ada para dai datang ke sini. Mereka ada satu kampung, ini sangat menyedihkan, satu kampung muslim tapi tidak tahu caranya sholat, mau sholat nggak tahu caranya karena tidak ada yang ngajar. Jadi kita, santri-santri kita waktu pulang kampung, Kiai Jamat Bayaki yang memimpinnya, pimpinan Darul Rasul, hadir juga di sini, itu berangkat ke sana membawa santri, lalu pulang kampung. Ramadan ini biasanya pertengahan Ramadan pulang kampung nih, nggak tahu nih Kiai Jamat Bayaki udah ada tiket belum pada pulang. Tiketnya mahal ke sana, habis waktunya. Tiketnya habis maksudnya? Oh iya. Enggak, kalau ke Papua nggak habis tiket insyaallah. Kalau 90 orang hitung aja, 1 orang 1 juta sejalan. Ayo hitung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pulang kampung 90. Kita cerita, waktu kemarin masih sekitar 20, 30 orang. Pulang kampung ada beberapa orang yang ditahan sama masyarakatnya, nggak boleh pulang lagi ke Jakarta. Padahal baru 6-7 bulan di sini, baru belajar cara sholat, baru belajar hal-hal yang awal. Kenapa? Saudara-saudariku yang kemuliakan, mereka berkata kami tidak tahu cara sholat. Ya Allah. Duhur itu berapa rakaat dan kapan? Subuh itu berapa rakaat dan kapan? Kalau anak ini pergi, nggak ada sholat lagi di kampung ini. Saudara-saudariku sampai seperti itu. Di sini, di Jakarta, di Pulau Jawa, para dai saling hantam satu sama lain. Di sana nggak ada yang ngajarin sholat. Saudara-saudariku yang kemuliakan, waktu kita sangat sempit. Ini alhamdulillah santri-santri udah kita ambil nih, bu-ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan kembali lagi ke sana, karena kalau saya bolak-balik ke sana kan lumayan juga. Iya kan? Ya sekali berangkat segitu, sekali berangkat begitu, ya setahun jual rumah kita. Jadi hadirat yang dimuliakan, jadi ngambil santri kita dari sana, pulang setahun sekali dan 2 tahun sekali. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi para dai besar di wilayahnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga pemerintah mendengarkan apa yang menjadi curhat kita saat ini, bahwa ternyata ini adalah kepedulian kita bersama, bukan sekedar kepedulian para ulama. Baik, kita akan bahas dari 2 pertanyaan tadi. Ustadz, silakan untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana dengan melaksanakan pernikahan, hukum pernikahan ini, apakah salah satu bentuk dari akulturasi budaya atau barangkali sinkritis?
Oke, terima kasih Ibu dan Ibu Eli dan Pak Edi ya pertanyaan. Saya mungkin ingin mulai dari yang Pak Edi dulu tentang jilbab. Ya, sebenarnya ini memang berjilbab itu kesadaran memang yang harus mulai dari mana? Kalau dari sisi dakwah sesungguhnya ya kita mulai terus untuk mensosialisasikan itu, memberikan pengertian, memberikan pelajaran dan pengajaran yang luar biasa terhadap para muslimah kita. Mungkin muslimah kita perlu ya bukan dikerangkeng, tapi perlu diberikan wawasan tentang berjilbab itu lebih bermanfaat dibanding tidak berjilbab. Ada penelitian, kan kadang-kadang begini katanya, kalau berjilbab itu nanti rambutnya rontok gitu, rambutnya nggak bagus nanti. Ada penelitian yang mengatakan, ini di Jepang baru-baru ini, bahwa semakin orang itu berjilbab dan tertutup rambutnya, itu sesungguhnya akan semakin bagus. Dan bagusnya rambut itu kan bagi seorang muslimah adalah untuk suaminya kan, bukan untuk orang lain. Nah, kesadaran kesana harus kita lakukan terus-menerus kepada muslimah kita. Nah, soal hidayah mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal berhasilnya juga mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi yang jelas pada intinya ternyata sunah-sunah yang telah diajarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu ternyata sudah terjawab bahkan dengan teknologi. Ini artinya masalah sunah bukan masalah langit saja. Semua bisa dibuktikan dengan logika. Dan Anda harus jujur, kita juga masing-masing harus membuktikan. Maka memang haruslah sebagai orang Islam kita membuktikan bahwa Islam adalah agama yang melalui pengalaman, bukan sekedar pemahaman tentang agama. Kami kembali setelah pesan yang berikut ini dan tetaplah bersama kami dalam Tablik Akbar. لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام عمرا تسري